Shalom, perkenalkan nama saya Ardi, pelayan Tuhan GBI Keluarga Allah Jakarta di Haleluya Center. Kami saat ini ingin menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup rumah tangga kami. Saya menikah dengan istri tahun 2017. Di awal menikah saya harus pindah ke Jakarta waktu itu, sehingga kita ada long distance kurang lebih 3 bulan. Setelah itu istri saya menyusul untuk bekerja di Jakarta, sehingga kami sudah mulai bekerja penuh di Jakarta. Selama beberapa tahun sampai dengan tahun 2019, saat itu kami masih belum dikaruniai seorang anak. Hingga mulai pandemi kami mulai aktif untuk melakukan program hamil di beberapa rumah sakit juga. Nah, mungkin sekitar kurang lebih 5 tahun kami sudah lakukan mulai program hamil secara normal. Kemudian pada tahun 2022 kami secara serius melakukan program hamil salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan disitulah diketahui bahwa saya ada semacam polip endometrium di rahim, sehingga itu membuat gagal untuk pembuahan di dalam rahim. Nah, terus setelah itu kami melakukan tindakan operasi, yaitu berupa histeroskopi, yaitu membersihkan polip endometriumnya sehingga sampai bersih. Kemudian tahun 2023 kami juga melakukan program hamil di salah satu rumah sakit di Jakarta juga, yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Dan ternyata setelah program sekian 6 bulan ditemukan kembali polip endometrium tersebut, sehingga harus dilakukan histeroskopi lagi yang kedua. Nah, saat itu saya mulai down ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya capek karena sudah melakukan berbagai upaya program hamil di berbagai kota, dan juga di Jakarta juga melakukan program hamil secara alami, namun tidak kunjung datang. Jadi program hamil yang kami lakukan selama 2 tahun tersebut tidak membuahkan hasil, dan malah dilakukan tindakan histeroskopi 2 tahun berturut-turut. Di situ saya merasa capek dan tidak mau melakukan program hamil kembali. Pada Natal 25 Desember 2023, saya datang ke Natal di Soho. Waktu itu kebetulan ada Pastor Joe yang menyampaikan firman Tuhan di 25 Desember 2023. Saya tepat ada di depannya, dan Pastor Joe bilang bahwa ada seorang wanita di tempat ini yang sudah melakukan upaya program hamil. Berbagai upaya sudah ditempuh dan dilakukan dan tidak berhasil juga. Nah, saat itu saya posisinya pas di depan Pastor Joe, dan saya merasa itu saya Tuhan gitu. Dan setelah itu Pastor Joe bilang akan percaya, tangkap rema dari Tuhan, tetap bangkit, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tetap bangkit, tetap taat dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Saya tangkap rema itu, dan saya tetap percaya Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Puji Tuhan, di awal tahun 2024 istri saya berkesempatan untuk melakukan perjalanan dinas ke Penang, Malaysia. Saat itu kemudian karena ada kesempatan seperti itu, saya kemudian menyusul ke Penang untuk memeriksakan dan melanjutkan program hamil kami. Tapi di sana dokter mengatakan bahwa setelah diperiksa kami tidak mungkin memiliki keturunan secara normal, karena selama 7 tahun kami menikah, 1 kali pun kami tidak menerima hasil positif. 1 kali pun tidak pernah sama sekali. Hingga saat itu memang hasil dari pemeriksaan di sana, dokter menyatakan harus melakukan program hamil untuk metode berikutnya, yaitu inseminasi atau IVF.
Nah, saat itu untuk program inseminasi diharuskan lebih baik dilakukan di Jakarta, karena kalau di Penang memang kurang efektif. Begitu kami kembali ke Jakarta, kami langsung ke rumah sakit, kami lakukan inseminasi, dan saat itu waktu pertama kali kami periksa, kebetulan menurut dokter timingnya itu sudah pas. Jadi selisih beberapa hari setelah itu segera dilakukan inseminasi. Kami menunggu kurang lebih 1 bulan, tapi tetap hasilnya negatif. Jadi kami sudah lakukan 2 kali inseminasi waktu itu dan hasilnya tetap negatif. Kami juga belum pernah menerima hasil 2 garis waktu itu. Akhirnya bulan Maret waktu kami masih menunggu hasil inseminasi, saya memutuskan untuk ikut ISBC, karena waktu itu bulan angkatan ke-13 dilakukan di pertengahan Maret 2024. Istri saya belum bisa ikut mendaftar karena masih menunggu hasil dari inseminasi itu. Akhirnya pada hari terakhir ternyata istri saya kami mengalami kegagalan untuk inseminasi yang kedua kalinya. Akhirnya kami memutuskan suami istri untuk ikut ISBC angkatan ke-13 tahun 2024. Setelah sepulang dari ISBC, saya memutuskan untuk berhenti melakukan program, berhenti minum vitamin, entah berapa banyak vitamin yang sudah saya habiskan dan istri juga habiskan. Saya berhenti semua, saya tidak kontrol ke dokter. Nah, bulan Mei kami ingat ayat profetik di awal tahun. Saya waktu itu mendapatkan ayat profetik Mazmur 12 ayat 7, yaitu janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saya teringat tahun ini adalah tahun ke-7 saya menikah. Nah, di mana saya mulai mendapatkan rema bulan Mei bahwa sesuatu pasti terjadi. Walaupun usaha yang kami lakukan gagal, tapi saya yakin, saya tangkap rema itu bahwa tahun ini sesuatu pasti terjadi. Akhirnya secara tiba-tiba karena kemuliaan dan kemurahan Tuhan, pada bulan Juni tahun 2024 istri saya diizinkan Tuhan untuk positif hamil secara normal. Pada ibadah awal tahun 2024, saya mendapatkan ayat profetik dari Tuhan, yaitu Lukas 1 ayat 45, bunyinya, "Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Ayat ini diucapkan oleh Elizabeth kepada Maria sebagai pujian atas imannya kepada Tuhan dalam menerima kabar kehamilan dari malaikat Gabriel waktu itu. Ketika saya ingat ayat profetik itu, bagaimana mungkin Tuhan saya berbahagia karena program hamil yang sudah saya lakukan dengan berbagai upaya tidak juga kunjung mendapatkan kabar baik, dan ditambah inseminasi yang saya lakukan terakhir itu membuat saya down. Nah, ketika saya down itu justru sebenarnya saya kecewa dan imannya itu padam gitu. Tetapi saat itu saya melakukan langkah iman, yaitu mengikuti ISBC. Di ISBC situ saya merasa iman saya dibangkitkan kembali. Iman yang tadinya padam saya kembali dikuatkan. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan saya itu atas seizin Tuhan dan itu kedaulatan Tuhan. Jadi setelah inseminasi itu saya datang ke Pastor Nita untuk mendapatkan peneguhan, dan di situ Pastor Nita bilang bahwa
Saya tidak tahu ini jadi atau enggak, tetapi segala sesuatu terjadi itu atas kedaulatan Tuhan. Dan saya percaya apapun yang terjadi itu merupakan kedaulatan dan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Nah, setelah itu pada bulan Mei, bulan dimana saya berulang tahun, saya teringat ayat profetika saya, Tuhan menyuruh saya berbahagia. Dan di situ saya memutuskan untuk di setiap minggunya saya melakukan perjalanan ya simple ya, kayak ke Bogor, Bandung, kemudian saya traveling ke Solo, kemudian sampai ke Batu dalam 1 bulan itu setiap minggunya. Kemudian sampai di Batu itu ada salah satu pendeta yang melihat bahwa saya itu sebenarnya sudah hamil. Tapi waktu itu saya bilang nggak mungkin, karena kan saya melakukan tour dan tentu saja saya kalau hamil kan nggak mungkin melakukan perjalanan jauh gitu. Setibanya di Batu, kemudian saya pulang ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu pada tepat bulan itu ternyata saya telat haid gitu. Cuman itu sudah biasa karena bertahun-tahun ya, sekitar 7 tahun itu kami juga tidak pernah mendapatkan 2 garis sekalipun. Nah, tapi saat itu pada pagi hari sekitar pukul 5 saya ada tergerak untuk tes kehamilan saat itu gitu. Jadi saya akhirnya melakukan tes kehamilan, kemudian secara mengejutkan hasil pada tes pack tersebut adalah 2 garis, dan itu membuat saya kaget karena sekalipun aja tidak pernah gitu ada 2 garis gitu. Saat itu saya tersungkur dan saya mengucap syukur, apa benar Tuhan gitu, Roh Kudus benar nggak sih ini hasilnya gitu. Saat itu saya tersungkur, puji Tuhan, Tuhan mengenapi janjinya gitu. Tapi tidak sampai di situ, saya juga tidak langsung menginfokan ke suami. Kemudian pada keesokan harinya saya sudah infokan, kemudian kita periksa ke dokter dan itu dinyatakan memang hamil secara normal ya. Pada bulan Juni setelah kita menerima hasil 2 garis, kami segera memeriksakan ke 2 dokter di Jakarta, dan puji Tuhan waktu itu semua dokter mengatakan bahwa kandungan di dalam istri saya sehat dan benih di dalam rahim istri saya sehat. Nah, kemudian pada hari Minggunya kami datang ke gereja Keluarga Allah PIK, dan kami juga terkejut karena waktu itu rema firman Tuhannya adalah kejutan tak terduga. Jadi memang kami benar-benar menerima kejutan yang benar-benar di luar logika kami. Mengingat di saat yang sama kami mendapatkan kabar bahwa istri saya sudah mulai hamil waktu itu. Kemudian pada tepatnya 23 Juni 2024 momen di mana rema firman Tuhan yang disampaikan Pastor Nita Setiawan adalah kejutan tak terduga, dan saya percaya kado itu adalah untuk kami. Tuhan sedang menyiapkan memang kejutan yang tak terduga bagi kami, yaitu dengan kabar kehamilan kami. Kemudian saya juga infokan ke Pastor Nita untuk segera memberikan kabar baik bahwa saya hamil. Benar-benar itu yang dari Tuhan, tidak ada melakukan program hamil apapun, tetapi itu alami dari Tuhan. Dan akhirnya kami didoakan dan meminta pertolongan Tuhan untuk melancarkan kelancaran hamil sampai selesai. Gitu. Mujizat Tuhan tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Pada bulan September 2024, di mana kami juga mendapatkan jawaban
Karena beberapa tahun sebelumnya kami sedang mencari tempat tinggal. Selama ini kami tinggal di apartemen dan memang kami sedang mencari sebuah rumah. Kami sudah berkeliling Jakarta dan kami tidak tahu harus menetap di mana waktu itu. Hingga pada bulan September akhir, saya tiba-tiba di WA seorang kerabat, "Ardi, kamu mau rumah ini tidak? Semua sudah disiapkan, termasuk untuk biaya pembelian dan biaya renovasinya." Waktu itu saya jawab, karena saya tidak ada dana untuk membeli sebuah rumah. Dan tiba-tiba secara mengejutkan pagi itu, semua proses pembelian dan renovasi akan ditanggung. Jadi saya benar-benar terima mukjizat di hari itu. Jadi selama ini kami juga merindukan keturunan dan juga merindukan sebuah tempat tinggal. Jadi ketika kita juga punya kabar baik hamil, nah pada saat itu kami juga rindu untuk memiliki sebuah rumah, karena kan nggak mungkin kita tinggal di apartemen waktu itu gitu. Jadi kita sudah melakukan survei di berbagai tempat di Jakarta ini, di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, sampai di Tangerang gitu. Dan kami juga ada beberapa mau tertarik dengan rumah tersebut gitu. Misalnya kita mau DP tapi pada saat itu tiba-tiba terhalang, jadi kita nggak jadi gitu. Ada beberapa peristiwa itu yang benar-benar kita terus nggak jadi. Nah tapi pada saat itu tuh kita pilih itu rumah yang ya mungkin kecil ya, maksudnya rumah kecil, itu pun bagi kami udah sudah cukup gitu. Cuman ketika saya hamil pada bulan kelima, suami saya ditawari oleh kerabat sebuah rumah yang sebenarnya yang saya pikir rumah itu harus direnovasi, dan ternyata renovasinya juga ditanggung, semua pembeliannya juga ditanggung, dan itu puji nama Tuhan gitu, ada orang yang tergerak untuk memberikan kerinduan kami gitu. Nah waktu itu dan rumahnya itu sebenarnya kalau boleh bilang luasnya itu bisa 2 kali lipatnya ya. 2 kali lipatnya luas yang selama ini kita bisa beli gitu, kita cari gitu. Selama ini kita bekerja dan ternyata diberikan 2 kali lipatnya lebih besar gitu, dan itu kami bersyukur gitu. Jadi benar-benar di tahun 2024 itu adalah tahun double favor buat rumah tangga kami, di mana kami dapat kabar istri saya hamil dan kami mendapatkan sebuah rumah. Jadi 2024 benar-benar menjadi tahun mukjizat bagi rumah tangga kami. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Keluarga Allah untuk aktif dalam Komsel dan tetap setia mengikuti Pondok Daud, karena dari situ iman kita dijaga untuk tetap kuat bersama dengan Tuhan. Mungkin itu saja kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati.